Sebanyak 23 pemain timnas Indonesia sudah berada di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial di grup C. Tim Merah Putih akan menjamu Cina pada 5 Juni dan 5 hari berselang bertandang ke markas Jepang. Dari 32 nama pemain yang dipanggil, tidak ada nama Ragnar Oratmangun karena kondisi kesehatan yang dikabarkan terkena virus. Selain itu, Elkan Bagot yang tengah berada di Indonesia juga tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Akan tetapi, justru terdapat beberapa nama baru yang dipanggil, seperti penjaga gawang PSM Makassar Reza Arya Pratama dan kembalinya mantan pemain Bali United yang sekarang membela Borneo FC Stefano Lillipali. Untuk pemain yang merumput di Eropa, Tom Haye, Joe Pelupesi dan Dean James menjadi 3 pemain terbaru yang sudah tiba di Pulau Dewata. 3 pemain yang merumput di Eropa ini menyusul sejumlah rekannya yang sudah lebih dulu tiba. Sebelumnya, penggawa Swansea City Nathan Chuaon sudah tiba bersama dengan Jordi Amat. Sedangkan pemain-pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ole Romeni dan Sain Patinama sudah lebih dulu sampai di Bali. Praktis, hanya tinggal 9 pemain dari 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Patrick Kluivert belum datang ke Bali. Beberapa nama yang belum bergabung yaitu Jay Idjes dan Kevin Dix yang baru saja menyelesaikan musim bersama dengan klub masing-masing. Para penggawa ini akan mengikuti TC Timnas Indonesia mulai hari ini, Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei 2025 mendatang. Setelah itu, Tom Haye dan kawan-kawan akan terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan melawan Cina. Latihan kali ini bisa dibilang cukup awal karena pertandingan baru akan digelar pada 5 Juni mendatang. Namun, di balik itu semua, pelatih Patrick Kluivert memiliki alasan yang bisa menentukan nasib timnas Indonesia. Pada latihan pertama hari Senin, timnas Indonesia baru menjalani menu ringan. Maklum saja, para pemain masih dalam masalah kondisi kelelahan akibat jet lag dan letih berkompetisi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menekankan sesi latihan perdana ini untuk saling mengenal dan membangun chemistry dalam tim. Itu harus dilakukan berulang kali karena mereka baru bertemu dan menguatkan feeling mereka pasca tampil di klub masing-masing. Patrick Kluivert juga harus memutar otak karena absennya beberapa pemain andalan seperti Marcelino Ferdinand dan Maarten Pas yang terkena akumulasi kartu. Terkini, Kluivert memanggil pemain Persib Bandung Beckham Putra untuk menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Ini merupakan kali pertama Beckham mendapatkan panggilan timnas level senior. Pemilihan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan sendiri sudah ditinjau langsung oleh Kluivert sebelum TC. Dengan fasilitas kelas dunia, termasuk 8 lapangan standar FIFA dan pusat kebugaran modern menghadap Pantai Purnama, tim Garuda berusaha tampil maksimal demi meraih tiket ke putaran final. Bali United Training Center merupakan tempat latihan yang lengkap didukung kenyamanan lingkungan. Sebelum menggelar pemusatan latihan, Patrick Kluivert pernah meninjau lokasi latihan tersebut. Ia menyebut lokasi latihan itu sangatlah indah. Salah satu keunggulan utamanya adalah keberadaan 8 lapangan sepak bola berstandar FIFA dengan ukuran masing-masing 105 x 68 meter. Menariknya, seluruh lapangan menggunakan rumput hybrid Zoysia Matrela, jenis rumput berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar FIFA dan juga digunakan stadion ikonik seperti Santiago Bernabeu di Spanyol. Lapangan utama di fasilitas ini dilengkapi dengan 4 lampu stadion berkekuatan 800 lux, memungkinkan pelaksanaan sesi latihan pada malam hari tanpa kendala pencahayaan. Tak hanya itu, pusat kebugaran modern juga tersedia, lengkap dengan berbagai peralatan seperti treadmill, sepeda spinning, mesin elliptical dan juga jump box. Area kebugaran ini menawarkan suasana yang menyegarkan karena menghadap langsung ke Pantai Purnama. Hal itu memberikan pemandangan alami yang mendukung kenyamanan saat berolahraga. Bali United Training Center juga menyediakan ruang medis profesional untuk menangani kebutuhan kesehatan atlet serta dilengkapi dengan ruang ganti pemain yang memadai. Fasilitas pendukung lainnya meliputi air panas, kolam air dingin, serta tribun penonton berkapasitas 600 orang. Untuk tamu VIP, tersedia Royal Box yang dapat menampung hingga 50 orang, dilengkapi AC dan kamar mandi pribadi untuk kenyamanan maksimal. Sebagai tambahan, kompleks ini juga memiliki ruang serbaguna seluas 50 meter persegi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat tim, sesi taktik atau acara-acara lainnya. Dengan kelengkapan fasilitas ini, Bali United Training Center tidak hanya menjadi tempat latihan, tetapi juga pusat pengembangan atlet profesional yang menunjang performa secara menyeluruh. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin dan masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat. Harus menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan atas Cina dan Jepang, timnas Australia tidak boleh menang dalam 2 laga terakhirnya dan maksimal hanya 1 poin, dan timnas Arab Saudi harus meraih hasil buruk 2 kali imbang di 2 laga sisa.
Jika syarat di atas terpenuhi, timnas Indonesia langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat jika berhasil mengumpulkan minimal 4 poin dari 2 laga sisa. Torehan 13 poin akan sulit dikejar oleh Bahrain dengan maksimal 12 poin. Timnas Indonesia bisa juga lolos dengan 1 kemenangan dari 2 laga sisa, asalkan Bahrain dan Cina hanya mampu mengumpulkan 3 poin. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam sesi latihan mengatakan jika target realistis adalah bisa mengemas 3 poin menghadapi Cina dan Jepang. Itu artinya kemenangan wajib diraih saat menghadapi timnas Cina pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini pertanyaan yang menarik, pastinya 3 poin, itu pasti. Tapi kami masih berusaha untuk mendapatkan 6 poin. Semuanya tahu 2 negara yang kami hadapi bukan negara yang mudah. Kami harus menghargai mereka, dan mereka juga harus menghargai kami. Setelah menghadapi Cina, Jepang bisa menjadi lawan yang berat. Namun ada indikasi, Jepang akan bermain dengan pemain lapis kedua. Namun, Patrick Kluivert enggan berspekulasi lebih jauh meskipun ia mengetahui kabar tersebut. Itu kemungkinan. Saya tidak tahu apa yang akan direncanakan pelatih timnas Jepang, tapi kami datang ke sana dengan kekuatan terbaik dalam setiap pertandingan. Sedangkan terkait timnas Cina yang akan dihadapi lebih dulu, ia tak mau meremehkannya. Apalagi di pertemuan pertama, timnas Indonesia tumbang dengan skor 1-2. Pada laga tersebut, 1 gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haya di babak kedua. Ia mengaku sudah menonton pertandingan melawan Cina, termasuk beberapa pemain baru yang kemungkinan akan diboyong skuad negeri tirai bambu. Tentu saja saya sudah menontonnya. Mereka tim yang bagus. Kami tidak pernah mau meremehkan lawan. Saya dan tim pelatih sudah mengatakan bahwa bagaimana caranya kami bisa mengalahkan lawan. Sementara itu, pelatih Cina Branko Ivankovic memanggil 27 nama pemain untuk menghancurkan timnas Indonesia. Tercatat ada 3 nama yang patut dijaga pergerakannya. Pemain pertama yang perlu diwaspadai adalah Zhang Yuning. Striker Bijay Guan itu sempat merobek gawang timnas Indonesia pada pertemuan pertama di Qingdao. Ia mengantarkan Cina menang 2-1 di laga itu. Zhang Yuning musim ini sudah mencetak 2 gol dan 1 assist di Liga Cina. Kemudian pemain kedua adalah Wang. Pemain Zhejiang itu berposisi sebagai winger kiri dan masuk dalam daftar top skor Liga Cina musim ini. Wang tercatat sudah membukukan total 8 gol dari 12 pertandingan di musim 2024-2025. Ini menjadi alarm bahaya buat pertahanan Garuda. Rekan satu tim Zhang yaitu Serginho juga patut menjadi perhatian. Sejauh ini, pemain yang bermain sebagai gelandang serang itu sudah bermain 10 laga di Liga Cina. Serginho berhasil mencetak 3 gol dan membuat 2 assist. Rizky Ridho dan kolega wajib fokus untuk menghentikan pergerakannya.